Selamat datang di channel ini. Semoga apa yang akan saya sajikan di video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, mari kita langsung mulai saja. Jadi, apa yang mau kita lihat di sini? Yang pertama adalah kita mau membandingkan data yang ada di kolom 1, apakah ada juga di kolom 2. Dalam hal ini saya menggunakan nama-nama buah. Jadi di sini ada buah-buahan, dan saya sudah menggunakan conditional formatting untuk mencari nilai duplikat ya, atau nilai yang ada muncul 2 kali di range ini. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, yang berwarna itu adalah nama-nama buah yang berada di kedua kolom, baik kolom 1 maupun kolom 2 ya. Jadi nanas ada, jambu juga ada, kemudian durian ada juga di sini. Nah, kita mau menggunakan function di Excel untuk mencari apa saja yang berada di kedua kolom. Itu yang pertama yang akan kita lihat. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apa saja buah yang hanya ada di kolom 1. Ya, jadi kalau kita berpatokan pada conditional formatting ini, pada warna ini, maka kita bisa lihat apel, mangga, belimbing, dan manggis. Dan ini hasil function yang kita gunakan. Ya. Begitu pula sebaliknya, kita akan melihat juga apa yang ada hanya di kolom 2. Kalau kita lihat yang hanya di kolom 2, itu hanya pepaya dan rambutan. Itu yang mau kita lihat. Nah, selain itu, kita akan mengembangkan ini lebih lanjut. Bagaimana jika kolom 1 ada nilai duplikat atau 2 kali pengisian, lebih dari sekali lah ya. Nah, kalau dengan cara yang pertama yang nanti akan kita gunakan, itu buah durian akan muncul 2 kali di sini karena memang ada 2 data durian. Nah, ini bagaimana cara untuk menghilangkannya. Itu yang pertama, pengembangan lebih lanjut. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat di sini, ini kan tidak urut secara alfabet ya, jadi huruf N, huruf J, kemudian huruf D. Nah, bagaimana supaya hasilnya itu bisa diurutkan juga. Nah, jadi tentunya kita akan mencoba di yang ini saja ya, hasil yang ini aja. Tapi nanti teknik yang sama bisa diaplikasikan juga untuk kolom-kolom yang ini ya. Jadi untuk teknik-teknik yang berikutnya ini. Oke, itu yang akan kita cari. Jadi kita akan melihat bagaimana penggunaan function, kombinasi beberapa function untuk menghasilkan hal ini. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita langsung saja. Kita mau membandingkan kedua kolom ini, kolom 1 dan kolom 2, untuk mencari apa saja yang berada di kedua kolom. Nah, untuk itu, supaya mudah kita membandingkan hasilnya, apakah betul atau tidak, pertama-tama kita gunakan dulu conditional formatting untuk menampilkan data-data yang ada duplikatnya di range ini atau di area ini. Caranya, saya blok dulu kedua kolom ya, kolom 1 dan kolom 2. Nah, kemudian saya ke tab home di grup styles ya, kita klik tombol conditional formatting, lalu di situ kita arahkan ke highlight cell rule, kemudian kita pilih duplicate value. Nah, pas kita klik duplicate value, Excel akan memberikan preview, dia akan mewarnai mana-mana saja yang nilainya muncul 2 kali ya, atau datanya muncul 2 kali. Nah, kita tinggal pastikan ini tetap duplicate ya, tidak usah diganti. Kalau mengenai warna, nanti Anda tinggal pilih aja. Saya akan menggunakan warna yang dia berikan. Nah, lalu kita klik OK, maka di sini kita lihat yang duplicate itu adalah nanas, kemudian jambu, dan durian. Ini berlaku terus ya, maksudnya misalnya saya ketik pepaya gitu misalnya ya, pepaya, saya tekan enter, maka karena pepaya ada di kedua daftarnya, maka dia berubah warna juga. Oke, tapi ini saya undo dulu ya, karena saya tidak mau mengubah data itu ya. Nah, lalu sekarang yang kita mau cari adalah tentunya yang daftar ini ya, yang berwarna merah ini. Nah, jadi itu bagaimana caranya. Nah, kita akan menggunakan beberapa function untuk melakukan hal ini. Ya, jadi yang pertama, saya akan menggunakan XLOOKUP. Memang ada cara lain juga selain menggunakan XLOOKUP, misalnya VLOOKUP, itu juga bisa digunakan. Tapi dalam video ini saya akan menggunakan XLOOKUP. Nah, jadi pertama-tama kita ambil dulu function XLOOKUP sama dengan XLOOKUP. Ya. Kemudian lookup value, kita mau mencari value yang mana. Nah, ini kita bisa select beberapa sekaligus. Jadi kita select aja seluruh isi kolom 1. Ya, kemudian koma.
Nah, lalu kita mau mencari apel, mangga, nanas, dan sebagainya, itu di mana? Kita mau cari di kolom 2, itu lookup array-nya. Ya, lookup array. Ini kalau kita menggunakan function, tentunya Excel akan menampilkan sintaksnya atau panduan lah ya, panduan penggunaannya di bawahnya. Nah, lalu berikutnya return array. Jadi kita kalau menggunakan XLOOKUP, dia akan bertanya array mana atau kumpulan data mana yang akan ditampilkan sebagai hasilnya. Nah, dalam hal ini saya akan menampilkan hasil ini ya, kolom kedua. Nah, jadi kalau misalnya nanti apel itu tidak ada, maka hasilnya akan NA ya, karena apel tidak ada di sini. Ya, kemudian mangga ya NA juga. Kalau nanas ada ya, makanya nanas akan ditampilkan. Mungkin saya tekan enter dulu supaya lebih jelas ya. Ini tutup kurungnya kalau cuma satu, kita akan tekan enter aja, Excel akan menambahkannya secara otomatis. Nah, saya tekan enter, maka hasilnya seperti ini. Jadi, yang dilakukan Excel adalah dia mencari apel, apakah ada di sini. Jika ada di sini, maka apel tersebut akan dikembalikan ke hasilnya di sini. Karena apel tidak ada, makanya dia NA. Ya, begitu pula dengan mangga ya, sama mangga juga tidak ada di kolom 2, maka ini akan menghasilkan NA. Tapi kalau nanas, pada saat Excel mencari, nanas ada ya, nanas ada, dan yang dikembalikan adalah kolom ini, jadi tulisan nanas ini yang diambil. Oke, itu yang terjadi. Jambu tentunya ada juga, maka jambu akan ditampilkan juga. Nah, jadi ini hasil dari XLOOKUP yang tadi. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa yang ada tulisannya, ya, atau yang bukan NA, itu adalah data yang ada di kedua kolom. Nah, kita manfaatkan informasi itu. Yang kita butuhkan adalah yang hasilnya itu teks. Ya, kalau misalnya kita membandingkan data yang berbentuk angka, berarti kita akan cek mana yang menghasilkan angka ya, bukan NA. Nah, kemudian informasi itu akan kita gunakan di function filter. Itu caranya. Nah, sekarang tahapannya seperti ini. Pertama-tama kita cek dulu, jadi saya edit kembali XLOOKUP-nya. Kita cek dulu apakah hasilnya itu berupa teks. Jika iya, maka dia akan menghasilkan true. Caranya, kita menggunakan function lain di Excel, yaitu isText. Ya, isText. Oke, jadi XLOOKUP akan, jika menghasilkan teks, maka dia akan true. Jika tidak, maka dia akan false. Tentunya dalam hal ini kita memanfaatkan fitur spill dari Excel ya, seperti yang tadi dilakukan XLOOKUP, dia akan spill ke bawah ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini saya tekan enter, maka yang tadi NA itu akan menghasilkan false, kemudian yang tadinya ada tulisannya akan menghasilkan true. Saya menggunakan isText karena di sini hasilnya teks. Jika misalnya Anda bandingkan tadi angka, maka gunakanlah isNumber. Oke, jadi kita sudah mendapat daftar false dan true ini, yang kalau kita cocokkan ke kolom 1, baris pertama, apple, itu false ya. Mangga itu false. Nanas, true. Oke, karena itu ada di dua-duanya. Jambu juga true. Belimbing false, karena tidak ada. Durian true ya. Dan manggis false. Jadi kita mau filter kolom pertama dengan menggunakan informasi ini. Ya, mana yang true, yang akan diambil oleh filter tentunya yang true ya, yang false tidak akan diambil. Nah, jadi caranya kita modifikasi lagi ini, kita tambahkan lagi di depannya function filter. Ya, jadi filter itu yang pertama adalah kolom atau array ya, array mana yang mau difilter. Array itu anggap aja kumpulan data lah ya. Nah, jadi yang mau difilter adalah kolom ini, ya, kolom 1, koma, kemudian kriterianya apa yang kita mau filter, include apa. Nah, kita manfaatkan yang tadi true dan false di sini. Jadi, ini saya akan gunakan sebagai include. Ini saya tutup kurung untuk filternya. Nah, setelah itu, kita tekan enter dan lihat apa yang terjadi. Oke, maka dia akan mengambil baris-baris yang tadi nilainya true, yang tentunya berisi teks. Dan itu akan menampilkan kolom 1. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan buah apa aja yang ada di dua kolom. Oke, kolom keduanya ya, kolom 1 dan kolom 2. Oke, itu yang pertama ya, mengenai data yang ada di kolom 1 dan kolom 2. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke yang berikutnya. Ini saya scroll dulu. Jadi yang berikutnya adalah kita akan mencari
data mana saja yang hanya berada di kolom 1, jadi tidak ada di kolom 2. Kalau kita cocokkan dengan hasil tadi ya, conditional formatting, maka kita mencari apel, mangga, belimbing, dan manggis. Itu yang mau kita cari. Nah, jadi caranya seperti apa? Pada dasarnya kita ya menggunakan teknik yang mirip seperti yang tadi ya, jadi kombinasi XLOOKUP, kemudian ada kalau tadi Xtext ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang lain, kemudian filter. Ya, jadi untuk itu saya akan membuat XLOOKUP-nya dulu ya. Ini sama seperti tadi, persis sama seperti tadi. Jadi XLOOKUP, lookup array-nya adalah A2 sampai A8, kemudian lookup value tadi ya. Nah, kemudian lookup array-nya ini ya kolom 2, dan yang hasilnya itu adalah kolom 2. Ini sama persis seperti XLOOKUP yang tadi. Ini saya enter dulu ya. Nah, seperti Anda lihat sama ya, sama seperti tadi. Nah, tapi dalam hal ini perbedaannya dengan yang tadi adalah di sini, letaknya di sini. Jadi kalau yang tadi kita mencari yang teks, ya, kita mencari yang teks. Sekarang kita mencari yang NA. Nah, jadi kalau kita mau mencari teks, tadi kita menggunakan isText. Kalau mau mencari NA, kita bisa menggunakan isNA. Jadi ada function namanya isNA di Excel yang akan bernilai true jika dia value-nya NA ya. Berarti di sini nanti akan true, di sini akan false ya. Jadi semua yang NA akan dirubah menjadi true. Saya enter, maka sekarang yang tadinya NA itu dirubah jadi true. Kemudian teknik berikutnya ya tentunya sama seperti yang tadi kita lakukan ya. Informasi ini kita gunakan untuk memfilter kolom 1. Karena apel sekarang posisinya true, mangga posisinya true, nanas posisinya false ya. Karena nanas ada di dua-duanya dan seterusnya. Jadi kita edit ini kembali, lalu kita tambahkan lagi function filter. Filter, kita filter kolom 1, A2 sampai A8, saya koma dulu. Nah, kemudian kita gunakan hasil dari kombinasi XLOOKUP dan isNA tadi untuk menjadi semacam kriterianya. Nah, jadi ini saya tutup kurung dulu untuk filter, kemudian tekan Enter, maka hasilnya itu adalah hanya buah-buahan yang ada di kolom 1 tapi tidak ada di kolom 2. Oke, itu caranya. Berikutnya kita akan mencari kebalikannya ya. Jadi mana saja buah yang hanya ada di kolom 2 tapi tidak ada di kolom 1. Jika kita lihat dulu di sini tentunya hasil yang kita inginkan itu adalah pepaya dan rambutan ya. Oke, jadi saya scroll dulu dari yang tadi ya. Nah, di sini juga kita akan menggunakan kombinasi function yang pada dasarnya sama sih ya, pada dasarnya. Jadi pakai XLOOKUP juga, XLOOKUP juga, dan isNA kita manfaatkan juga sama filter ya, tapi tekniknya agak beda sedikit. Nah, sekarang kita lihat caranya. Pertama-tama tentunya saya buatkan dulu XLOOKUP yang tadi ya, ini sama persis seperti yang tadi. Jadi XLOOKUP, cuman kali ini kunci pertamanya ada di bagian XLOOKUP-nya. Nah, jika yang tadi kita mencari lookup value-nya itu adalah kolom 1. Nah, sekarang kita mau patokannya di kolom 2. Berarti kita cari dari kolom 2. Jadi mungkin logikanya kita balik ya. Tadi kolom 1 sebagai patokan, sekarang kolom 2 sebagai patokan. Nah, jadi lookup value-nya itu kita cari value yang ada di sini, mau kita cari di kolom 1. Tentunya lookup array-nya adalah kolom 1. Saya select dulu, ya, A2 sampai A8. Nah, lalu sama seperti tadi, saya koma lagi, return array-nya adalah kolom 1. Kalau yang tadi kolom 2 juga ya. Nah, jadi kita balik aja sebenarnya range ini ya, mana yang kolom 1, mana yang kolom 2. Atau kolom pertama, kolom kedua. Nah, kalau sudah, ini saya tutup kurang dulu, kita lihat hasil ini dulu ya, saya enter. Nah, maka di sini kita akan lihat yang jambu itu kan ada ya, di kolom 2, ada di kolom 1 juga ya, ini dia ya. Kemudian durian juga ada, dan nanas juga ada. Nah, sedangkan yang pepaya, karena kita mencari pepaya di sini, di kolom 1, pepaya tidak ada, lalu kita kembalikannya kolom 1, maka ini NA, ya, tidak ada. Rambutan juga sama. Nah, kalau dari sini sudah kelihatan polanya, kita akan menggunakan teknik yang sama seperti tadi. Kali ini yang kita targetkan adalah yang NA ya, berarti pepaya dan rambutan. Jadi kita edit kembali ini, ya, kita target NA, berarti
kita tambahkan is_na di depannya. Is_na. Is_na dari hasil XLOOKUP ini. Maka kalau saya tekan enter, tentunya yang NA ini akan menjadi true ya, sedangkan yang sisanya akan false. Nah, saya enter, maka dua yang terakhir ini akan true. Nah, dari sini kita tinggal memfilter kolom 2 dengan memanfaatkan yang true ini, artinya pepaya dan rambutan yang akan ditampilkan. Berarti kita modifikasi ini lagi dan kita tambahkan function filter di depannya. Saya filter kolom 2 ya, koma dengan kriteria yang ini supaya yang di posisi true yaitu pepaya dan rambutan itu yang diambil. Ini saya tutup kurung dulu untuk filter. Nah, dan kita enter, maka hasilnya adalah pepaya dan rambutan yang hanya berada di kolom 2 saja, tapi tidak ada di kolom 1. Oke, itu caranya kalau mau mencari, mulai dari yang pertama tadi ya. Nah, jadi di sini bagaimana jika ada di keduanya, kemudian buah-buahan yang hanya ada di kolom 1 tapi tidak ada di kolom 2, dan buah-buahan yang ada di kolom 2 tapi tidak ada di kolom 1. Tentunya ini contohnya saya menggunakan teks tadi ya, jadi jangan lupa kalau misalnya data Anda berupa angka, berarti jangan gunakan is text tadi ya, tapi gunakan is number. Oke, itu bagian pertama ya, jadi membandingkan ini. Kita akan kembangkan lebih lanjut lagi berikutnya. Kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Nah, jadi saya mau menambahkan sedikit saja di sini. Nah, ini saya kembali ke yang data yang ada di kolom 1 dan kolom 2. Nah, bagaimana jika buahnya tuh ada duplikat atau double ya? Misalnya seperti ini, durian ada 1. Nah, gimana jika duriannya ada 2? Ya. Nah, kalau duriannya ada 2, ya hasilnya tentunya akan menampilkan keduanya. Nah, jika kita tidak ingin seperti ini, kita bisa menambahkan satu function lagi di sini, yaitu unique. Jadi unique ini dia akan menampilkan data yang unik ya, jadi yang duplikat tidak akan ditampilkan. Bisa tambahkan unique dari hasil dari filter yang tadi ya. Nah, begitu saya tekan enter, maka durian yang tadinya ada 2 akan diambil salah satunya aja. Jadi ini kita bisa tambahkan unique di function yang tadi kita buat ya, yang mana saja kalau misalnya ada datanya yang lebih dari 1 atau menampilkan lebih dari 1. Oke, nah itu tambahan lagi ya yang bisa kita lakukan. Oke, satu tambahan terakhir setelah tadi kita menangani ini ya, durian yang 2 ya. Nah, sekarang kita ingin untuk mengurutkan. Jadi kalau sekarang kita lihat nanas, jambu, durian, N, J, dan D. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurutkan ini dari A sampai Z? Nah, untuk melakukan itu cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan satu function lagi di sini. Jadi kita tambahkan function sort. Ya, sort untuk mengurutkan. Ini saya tambahkan, kemudian saya tambahkan tutup kurungnya. Nah, maka jika saya tekan enter, ini sekarang sudah diurutkan dari A sampai Z ya, durian, jambu, kemudian nanas. Oke, kira-kira itu satu tambahan terakhir untuk video ini. Demikian dulu video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.